Di chapter kali ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya. Bagi yang belum menonton dari awal, silakan cek playlist di channel ini. Cerita dimulai saat Dayan mencoba menghubungi Hyung. Sebelumnya, Hyung sempat menelpon, namun saat itu Dayan sedang mandi. Dayan begitu gelisah, dia mencoba menghubungi Hyung berulang kali. Hayon bertanya dengan wajah penuh khawatir, apakah tadi panggilan yang penting sekali? Seharusnya aku segera memberitahumu ya. Dayan menjawab dengan tenang, tidak masalah. Jika memang penting, Hyung pasti akan menelponku lagi. Tapi kegelisahan di wajah Dayan tetap terlihat jelas. Hayon kembali bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dayan menghela napas lalu menjawab, aku baik-baik saja, sambil terus mengutak-atik ponselnya. Hayon menunduk murung sebelum akhirnya berkata, bolehkah aku menanyakan sesuatu, Dayan? Sebenarnya pekerjaan apa yang kamu lakukan? Dan, sejak kapan kamu bisa melihat hantu? Dengan suara tenang, Dayan menjawab, aku seorang stray amergem. Dan, Hayon, kamulah hantu pertama yang bisa kulihat. Hayon terdiam sejenak lalu berkata dalam hatinya, jadi aku yang pertama bisa kamu lihat ya. Sesaat kemudian ia tersenyum, aku ingin sekali mengunjungi apartemenmu. Aku mau lihat bagaimana kamu saat sedang siaran. Dayan menoleh cepat, apartemenku kecil dan berantakan. Rasanya agak memalukan kalau kamu datang ke sana. Justru perkataan itu semakin membuat Hayon ingin segera pergi ke sana. Dayan pun menambahkan, kalau urusanmu sudah selesai, kau boleh mengunjungiku. Perlahan, matahari mulai terbit. Sebelum menghilang, Hayon tersenyum lembut, baiklah, itu akan menjadi pertama kalinya aku mengunjungi kamar seorang pria. Lalu ia menambahkan dengan suara lirih, mungkin besok aku juga. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh Hayon sudah lenyap. Dayan hanya terdiam, menatap kosong, hingga sebuah notifikasi muncul di ponselnya, kencan tengah malam telah berakhir. Tingkat romansa, Anda mendapatkan gold point. Siang harinya, Dayan dengan enggan menekan tombol lift menuju rumah orang tuanya. Keringat dingin mulai menetes membayangkan betapa menyeramkannya sang ayah. Sesampainya di sana, ia menyapa lirih, apa kabar, ayah? Apakah baik-baik saja? Namun ayahnya hanya terdiam. Dari dapur terdengar suara ibunya, Dayan, kamu sudah sampai. Kakakmu juga sebentar lagi datang. Tunggu sebentar ya. Dayan mengangguk pelan. Tak lama, mereka berkumpul di meja makan. Saat makan bersama, ayah Dayan berkata kepada kakaknya, bagaimana menjadi seorang direktur rumah sakit? Kakaknya menjawab tenang, aku sudah mulai terbiasa. Ayahnya menatap tajam, teruslah bekerja keras. Jangan lengah, menjadi dokter tidaklah mudah. Mendengar itu, Dayan menunduk murung. Ada rasa iri dalam hatinya, merasa tidak mampu menyamai kakaknya. Ibunya langsung menimpali, jangan suka menekan orang yang sudah berusaha keras. Dayan juga sudah bekerja dengan baik. Kakaknya menenangkan ibunya, tidak apa-apa, Bu. Ibunya menghela napas, yah, memang begitulah sifatnya. Lalu giliran ibunya bertanya kepada Dayan, bagaimana keseharianmu, nak? Dayan hanya menjawab singkat, yah, biasa saja. Entah bagaimana aku bisa melewati masa-masa sulit ini. Diceritakan, 3 tahun lalu Dayan kabur meninggalkan rumah. Ia sadar betul, dirinya tak punya keberanian untuk kembali. Usai makan, Dayan segera mengenakan sepatu. Kakaknya bertanya, kamu mau pergi kemana? Dayan menjawab, ke Toserba. Dengan tenang kakaknya berkata, 3 tahun adalah waktu yang lama. Sudah saatnya kamu menenangkan dirimu. Dayan menoleh marah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ia membuka pintu dan pergi dengan cepat. Saat di luar, sebuah pesan masuk. Dari ayah Hayon. Isinya, aku sudah lelah dengan semua ini. Tolong jangan ganggu kami lagi. Kami sudah hidup tenang. Balasan singkat itu membuat Dayan terdiam murung. Sepertinya banyak yang mencoba menghubungi ayah Hayon, namun tak ada hasil. Itulah sebabnya ia begitu putus asa. Dengan hati berat, Dayan segera menuju toko bangunan membeli sebuah sekop. Ia bergumam, uangku sudah habis. Sepertinya aku harus bertahan hidup dengan mie gelas. Dengan sekop di tangan, ia pergi menuju gudang terbengkalai yang pernah diceritakan Hayon. Dalam aturan game, saat kencan berakhir, life point akan diberikan sesuai tingkat hubungan. Poin itu bisa dipakai di toko untuk membeli item. Untuk berjaga-jaga,
Dayan membeli item Magnifying Glass, alat yang bisa memeriksa area sekitar target yang diinginkan. Sesampainya di tujuan, Dayan melangkah masuk lebih dalam ke hutan di belakang gudang. Nafasnya terengah, kakinya gemetar, namun ia terus menggali di sana-sini. Lelah dan hampir putus asa, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus olahraga," kakiku gemetaran sekali. Sekilas, ia teringat saat pertama kali bertemu Hayon di jalanan. Dengan tekad baru, ia melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya ia tiba di titik yang ditunjukkan ponsel. Bergegas, Dayan mulai menggali tanah dengan sekopnya. "Aku harus cepat, aku masih harus mencari uang untuk bayar sewa apartemen." Namun, saat tanah itu terbuka, Dayan tertegun. Matanya membelalak. Di hadapannya tergeletak tubuh Hayon, yang kini tinggal tulang belulang. Chapter kali ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini, agar Mimin lebih semangat upload konten mendatang.